Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini kayaknya kiriman oplok kotokannya ya, Equalizer Pioneer SG530 ya. Seperti biasa punya pelanggan yang suka beli barang-barang second terus dikirim ke sini ya. Kondisinya katanya normal, setelah coba nggak mau. Mana sama nyoba ya gimana ya, nggak ada. AC nya katanya sudah dibawakan di dalam ya. Kita cek dulu. Biasa ya kalau kita beli barang second gini ya, tentunya ada yang jujur, ada yang tidak ya, banyak ya. Ada yang bilang belum pernah diservis ya, ternyata sudah. Saya selalu bilang apa adanya ya, pemiliknya udah pernah dibongkar. Tapi ya beberapa video servisan dia yang belum saya upload, ada banyak sebetulnya ya. Itu pekerjaan banyak, nggak sempat upload saya. Kondisinya seperti ini ya. Ini katanya ada LED-nya. Kalau ada LED-nya ya repot ini ya, potensio yang menggunakan LED. Dan nanti kita cek ya, itu menjadi biang kerok untuk biang permasalahan ya, untuk glodok. Nah, ini dia kabelnya. Oke ya, kabel saya ganti dulu di sini. Setelah itu ya saya coba sekalian ya permasalahannya di mana. Kalau potensio pakai LED, aduh, pada macet gini. Cilaka ya. Seperti ini tuh jangan disemprot ya kalau potensio model seperti ini. Yang grodok-grodok, nah seperti itu ya, itu harus dibongkar semua ya kalau sampai drop-godrok. Nah, potensinya bongkar semua satu persatu. Oke, saya ganti dulu. Oke ya, ini kabelnya sudah saya ganti. Ini ya, pemiliknya juga minta untuk dirapikan ya. Ini dipindah lagi ke aslinya, atau asalnya sana dipindah lagi ke sana. Ini karena mungkin panas atau apa ya, ada pendinginnya. Nanti kalau ya saya pindah ke sana ya, kasih pendingin. Kemungkinan ya aslinya nggak ada pendinginnya ya, karena ini bukan regulator nih ya, seperti itu. Nah, ini ketika saya coba suaranya itu kadang keluar, kadang enggak, kadang kecil, kadang besar, nah, seperti ini. Nah, ini kecil Pak nih. Ini ketika saya bebas, nah, malah lebih besar bebasnya ya. Nah, musiknya dulu. Nah, ini bebas ini. Ketika pakai efek, pakai equalizer ya. Ini saya coba sebelah dulu ya, sebelah. Nah, tuh kadang mati ya, tuh malah nggak bunyi ya, seperti itu. Nah, yang kendor ya. Nah, misalkan ada yang kendo itu ya. Nah, ini ya, ini kondisinya seperti ini ya soketannya. Malah main ya. Nah, ini soketannya saya langsungkan aja ya. Lepas. Ini ada LED-nya ya. Ya, kasusnya itu ya, seperti itu. Nah, sekarang yang sebelah, ini kondisinya memang seperti ini ya, karena dia beli second ya, seperti itu. Sekarang yang sebelahnya lagi. Nah, ini malah nggak bunyi, sama. Malah nggak bunyi sama sekali ya. Saya bebas, dia juga nggak bunyi. Nah, yang sebelah malah nggak bunyi sama sekali. Nah, ini juga seperti ini ya. Waduh, ini atas nih. Jangan kendor ya. Nggak bunyi ya. Bunyi apakah di sini ya, lepasnya nggak bunyi sama sekali.
Jadi kasusnya seperti itu. Nah, ini langkah pertama ya, tentunya saya akan coba saya lepas dulu semua, kita preteli. Ini akan saya solder langsung aja yang ini ya, disolder aja, nggak usah pakai soket-soketan seperti ini karena ya akan ribet seperti itu. Langsung saya solder. Nah, terus ini juga mungkin kalau ya sesuai permintaan akan saya pindah ya, ini transistornya sini dan sini. Nah, setelah itu nanti baru kita pastikan lagi yang sebelah ya, yang sebelah nggak bunyi. Kenapa? Sama sekali ya, sebelah bypass juga nggak bunyi. Nah, yang sebelahnya bunyi, cuma ya itu susah nih. Nah, ini harus di ya. Seperti itu ya. Oke ya, ini akan saya tindak lanjuti ya, tentunya akan mereteli semua. Mereteli ini, ngelepas ini, ngelepas ini, ngelepas ini berarti ngelepas ini, ngelepas panel depan ya. Agak ribet sedikit. Oke, nggak apa-apa ya, akan saya lepas dulu yang ini, ininya. Terus ini kalau sebisa mungkin ya, ini akan saya pindah ke sini untuk transistornya. Terus ini akan saya pindah juga langsung. Ini juga biar nggak ribet nanti saya ngeceknya bolak-baliknya ya, kan bisa saya ambil ini aja nanti sambil ngecek dibolak-balik kan enak. Jadi ini nanti akan saya solder langsung biar enak juga ya. Jadi itu akan saya pindah dulu ke sini. Oke, saya lanjut oplok-oplok dulu. Oke ya, ini setelah saya buka ternyata bagian bawahnya seperti ini. Jalurnya banyak yang putus ya, ini banyak yang putus. Tentunya ini nanti saya akan lakukan penjemperan langsung dengan kabel ya, dari sini langsung ke jalurnya. Kalau seperti ini akan riskan putus lagi, gampang goyang. Nah, ini goyang-goyang gitu akan dia akan putus lagi seperti itu. Dan ini ada beberapa bekas jalur yang diputus-putus seperti ini putus. Kemungkinan dia mencari penyebab grodok-grodok ya. Jadi penyebab grodok-grodok, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Seperti yang kalian lihat di sini, dia menggunakan potensio geser yang ada LED-nya. Nah, ini potensio seperti ini itu sering sekali menjadi biang permasalahan grodok-grodok. Solusinya untuk memperbaiki ya tentunya kita harus bersihkan satu persatu ya, semua dibersihkan. Jadi ini sama aja, semua harus diperbaiki ya. Gak hanya itu, in-outnya tadi nggak keluar ya karena ini jalur yang putus ya, yang sebelah kiri. Terus nanti ini akan saya langsung aja, nggak perlu pakai soket ya, nggak perlu pakai soket. Terus yang ini akan saya bersihkan potensionya ya. Jadi akan saya bersihkan. Jadi ini saya akan fokus, ini akan saya preteli di sini, lepas semua, lepas dulu di sini. Terus perbaiki jalur yang sana, mengembalikan ini kepada PCB-nya. Terus tentunya ini akan saya bersihkan dulu sebelum saya pasang ke sana. Jadi prosesnya seperti itu ya. Ngoprok-ngoprok seperti ini itu ya, kalau barangnya sudah kondisi seperti ini ya harus telaten ya, tinggal telaten aja. Kalau memang kondisinya sudah tua seperti ini ya, ongkosnya mahal nggak mas? Ya tentunya kalian bisa lihat sendiri ya, sesuai ya ongkosnya nanti sesuai pekerjaannya ya tentunya. Karena saya harus membersihkan ini semua, perbaiki jalur, ini akan saya langsung. Nah seperti itu ya. Ya nanti akan saya rapikan semua ini ya, biar oke lagi. Oke ya, ini nanti prosesnya akan saya perlihatkan untuk pembersihan potensionya satu aja buat contoh. Terus yang lainnya mungkin tidak akan saya video untuk merapikan ini ya, tinggal kabelnya mungkin nanti hasil akhirnya aja. Nah, jadi kalau nanti ada yang kok nggak diperlihatkan prosesnya, karena akan memakan waktu lama dan ribet. Nah,
kalau sambil nyoteng ini akan lebih susah lagi. Kesulitannya akan jadi 2 kali ya, karena seperti ini saya kadang kameranya goyang-goyang sendiri kayak gini, nggak fokus apa, saya harus perhatikan ini, kadang kesenggol. Nah, karena kan barangnya besar, nggak kecil, barang besar tuh harus banyak gerak seperti itu. Oke, saya preteli dulu lagi ya, nanti dirakit ulang. Oke ya, di sini potensi udah saya bongkar. Nah ini kalau saya lihat di sini kelihatannya memang pernah dioplok-oplok juga ya, sampai patah, pernah diservis. Nah ini agak seret ya. Ini ada gotrinya, ini ada gotrinya, masih ada nih, gotrinya udah hilang ya di tengah sini. Ini ada ya, yang jelas sudah pernah dibongkar seperti itu. Nah ini kita lihat aja di sini PCB-nya, ini udah ada keterangannya jelas ya, gambarnya. Jadi yang bermasalah ini biasanya di jalur LED, supply LED-nya ya. Jadi ini kaki 1, 2, ini LED ya, ada gambarnya. Terus ini potensionya. Nah ini ya, biasanya yang jadi masalah adalah di bagian inputnya. Input ini terhubung dengan, terkonek dengan apa, bukan terkonek ya, kakinya kan berdekatan. Nah ini yang menyebabkan konslet secara tidak langsung ya. Jadi seperti itu biasanya. Walaupun kita lihat, wah nggak apa-apa kelihatannya mas. Nah cuma apa namanya, kalau kalian perhatikan itu pasti ya, bagian itu terutama bagian ujung sini. Ini saya bongkar dulu aja biar kalian nanti paham. Nah ini ya seperti biasa ya, kalau bongkar ya pakai ini bang. Ini buat memperlancar ya, ini kan seret nih. Nah seret nanti kita perlancar juga, jadi harus bongkar semuanya. Ini saya yang ada gotrinya ya, karena ini hilang, banyak yang hilang, udah pernah dibongkar. Nah ini saya akan kasih tip biar kalian nggak yang penting kalian perhatikan posisinya, gotrinya di sini, masangnya jangan sampai kebalik nanti ya apa namanya, jadi kebalik ya. Tapi saya rasa nggak akan kebalik masangnya karena kakinya berbeda. Wah ini juga mau patah itu ya. Nah nanti kita cek, walaupun ini udah pernah diperbaiki juga, tapi ya saya akan tetap bongkar ya, tetap kita perbaiki mengingat usianya. Nah ini sangat riskan sekali dengan LED ini, potensial yang seperti ini dengan LED itu sangat riskan ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terpenting, ini jangan langsung kalian semprot pakai ini kontak cleaner ya, jangan langsung semprot ya, karena kebanyakan orang itu potensial model seperti ini, wah ini kok agak seret atau glodok-glodok, kalian semprot pakai kontak cleaner, itu justru akan menyebabkan faslinnya ya di sini itu jadi hilang ya, luntur seperti itu, luntur. Jadi ini jadi seret biasanya seperti itu. Jadi hati-hati, jangan disemprot, harus dibongkar yang seperti itu. Kalau ini ada gantinya ya ganti aja, cuma ya susah nyari gantinya yang sama seperti ini. Ya kalau nyari yang model seperti ini mungkin banyak ya. Ini berapa senti ya, sekitar 7 ya, 7, 8 nih. Ini kan kaki 1, 2, satunya sini ya, 1, 2 sini itu ada yang model seperti ini ada, cuma yang ada LED-nya itu yang susah. Nah ini kalian harus hati-hati, jangan sampai gotrinya hilang. Oke, lepas dulu nih. Oh ini ada karet apa plastiknya juga ya. Nah kelihatan di sini. Oke. Nah selanjutnya ini harus dilepas, hati-hati ya. Ini posisinya seperti ini. Kalian tangan kalian karena ada per sama gotrinya. Nah itu. Ini gotrinya ya. Pernya kalau perlu ya dikeluarkan juga. Nah nanti nih pernya ya, harus hati-hati. Ya ini cuma mandek, buat mandek tengahnya ya. Kalau kalian nggak terlalu penting ya dilepas ya, nggak masalah. Sebetulnya nggak masalah ya, udah terlanjur, yang lain juga sudah terlanjur hilang juga. Nah, ini tinggal dibersihkan dulu. Tapi ya intinya nggak di sini ya, di karbonnya itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini kalian kerok. Bagian ujungnya, sentilnya seperti itu. Nah, setelah itu ya sedikit dinaikkan. Nah, sedikit aja ya.
biasanya kalau udah lama itu ya ini agak kurang dinaikkan sedikit. Nah sekarang kita fokus ke sini. Nah dari gambar ini ya, ini jelas jalur red ini ya, ini LED jalur red. Nah ini, nah jalur ini dengan supply LED-nya ini ya, ini dengan ini. Nah, jadi ini dengan ini yang sering jadi masalah ya. Yang ini dengan ini. Nah, jadi nanti bisa karena ini karbonnya ya aus atau karena udah lama. Biasanya ini loh, ini hitam ya. Saya zoom aja. Nah, udah terlihat ya. Nah, di sini nih, ini paling sering terjadi yang menyebabkan konslet. Konsletnya tidak full shot, cuma kecil banget. Kalau kita ukur itu, biasanya nilai hambatannya tinggi banget. Tapi mempengaruhi karena dia langsung input masuk ke sini. Yang menyebabkan gelotok-gelotoknya itu di situ. Ya, paling sering. Nah, ini juga hitam banget ya. Seperti itu. Nah, metodenya pembersihan bentar ini Pak. Saya lihat dulu. Wah, oke. Ini juga udah betul ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan di sini ada bekas garis ya. Nah, ini di cutter ya. Nah, bisa juga pakai metode itu. Paling aman pakai itu. Shred kalian pakai cutter. Di cutter gimana Mas? Nah, ini dulu. Ini saya bersihkan dulu ya. Ini jelas ya, biar kalian lihat. Ada hitam-hitam. Nah ini yang menyebabkan konslet. Ini juga akan beresiko juga nih gerotok-gerotok. Cuma kan ini jalur potensialnya. Kalau ini jalur LED-nya yang dua ini. Ya. Ini bersihkan aja. Kalian pakai kontak cleaner. Ya. Bersihkan betul-betul bersih. Kalau kalian bersihkannya nggak bersih, ya dia akan apa namanya? Ya nggak akan sembuh. Biasanya seperti itu kalau tidak bersih. Makanya kenapa kalau kalian lihat saya memperbaiki equalizer Behringer yang grotok-grotok, coba saya bersihkan dulu, benar-benar bersih. Tapi kalau tetap masih grotok-grotok, solusi harus cut jalur supply-nya untuk ke LED-nya itu harus dinonaktifkan. Itu pasti saya lakukan seperti itu. Karena apa? Kalau di Behringer itu kan modelnya dia berdiri ya, potensinya nggak kotak seperti ini, berdiri. Bagian sininya itu tertutup plastik. Nah ini yang susah, pada yang sering terjadi konslet itu di sini ya, di pinggirnya sini, bukan di tengahnya sini. Kalau tengah sini malah enak, bisa dibersihkan aja bisa. Nah yang susah itu di sini. Nah, seperti ini dibersihkan ini aja udah bisa nih. Nah cuma yang jadi masalah di sini tadi hitam banget. Nah, seperti itu ya. Cuma ini udah betul ini udah pernah dibongkar dan dia melakukan step yang betul ya, montir sebelumnya ya. Betul ya. Ini ya, terutama bagian sini itu harus kalian kerok gimana Mas? Ini kalian harus hati-hati ya. Jadi di sini jalur antara ini dengan ini kalian kerok, terutama di sini ya, pakai cutter atau misal pakai pisau atau buat motong PCB ya. Ini juga bisa ya, tapi hati-hati jangan sampai karbonnya kena. Nah ini tahap selanjutnya. Nah bagian sini, nah seperti itu. Terus ini ya, ini ya, ini harus hati-hati kalau sini. Nah ini saya harus pakai keker nih, kaca pembesar nggak kelihatan. Ini sebetulnya sudah digaris, saya tinggal ngikuti pola aja. Ini sama aja ya, ini seperti ini. Nah intinya ini ya, dan kalian harus hati-hati, pelan-pelan jangan sampai kena karbonnya. Nah seperti itu. Kelihatannya ini intinya seperti itu ya. Nah ini sudah ada alurnya sih, saya tinggal ngikuti aja. Nah udah pernah dikerok, hati-hati ya, jangan sampai terkena karbonnya. Itu tantangannya di situ. Nah itu aja, lakukan berulang-ulang sampai betul-betul dia seperti membuat ya jangan sampai terpotong ya, cuma sampai ke garis gitu ya istilahnya. Karbon yang nyebrang ke sini ya, atau ya seperti hitam-hitam ya, jelas seperti karbon. Mungkin karbon dari
geseran itu sering digeser-geser, jadi dia lompat seperti itu ya. Ini kepotong, jadi supaya terpotong jalur dengan ini tidak ada sambungan seperti itu ya. Nah ini udah nih, ini karena ini udah sebelumnya udah ya, udah terlihat tadi. Nah ini kan udah ada bekasnya di sini. Yang terpenting tuh di sini. Nah, di sini sebetulnya dibersihkan bisa, cuma yang ini susah dibersihkan karena ada ininya, ada platnya ini ya. Ini untuk membersihkan ini ya kalian harus benar-benar dibersihkan gitu ya, di sela-selanya itu yang susah. Tapi kalau ini kan dia rata, dibersihkan pakai ini aja kontak cleaner bisa sembuh, tapi yang sini yang susah. Nah seperti itu ya. Nah, ini udah clear. Selanjutnya bersihkan ini karena ini udah ya kering banget, vaselinnya udah nggak ada ya, tinggal bersihkan aja pakai kontak cleaner. Kenapa? Untuk ngenyerke ya, ini kan agak seret nih, seret banget. Nah ini saya zoom lagi dulu. Nah ini kan seret, agak seret. Nah ini kita bersihkan ya, seperti ini tuh harus telaten ya. Sabar, telaten. Kalau dihitung secara materi mungkin biaya servisnya nggak seberapa, tapi memperbaikinya keseluruhan potensio harus semua. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2 14 potensio harus kalian bersihkan semuanya. Apalagi ini ya, orang jauh ngirim juga udah langganan juga ya, sering sekali ya beli barang-barang second kondisi seperti ini, kirim servis ke sini. Sama juga restorasi ya, restorasi ya, karena potensinya nggak ada yang jual beli. Nah bersihkan ya, karena di situ kemungkinan ada bekas vaselin yang lama juga ya, karena berkarat juga. Nah seperti itu. Nah sip, biar nanti lancar. Nah selanjutnya ini beli ini ya, OB grease. Dulu setahu saya ya di sini tuh, di toko elektronik terdekat sini tuh ada yang jual ya, namanya vaselin buat mekanik biasanya seperti itu. Tapi ya terakhir nggak ada yang jual. Nah ini saya beli di toko spare part mobil atau motor ya, mobil. Vaselinnya beda loh ya ini. Jadi ini berbeda dengan vaselin yang untuk gemuk-gemuk kalau motor tuh biasanya gemuk bilangnya di sini. Ini beda, ini lebih lembut gitu ya. Memang untuk mekanis seperti itu. Lebih lembut. Dan nggak gampang kering juga. Ini aja saya plotot tuh loh, di situ banyak minyaknya di sini. Cuma ya harganya mahal. Satu untuk besar gini ya 100 ribuan, asli Japan ya, seperti itu. Tapi ya awet ini ya, udah beberapa tahun nggak habis-habis. Nah seperti ini kalian kasih, terus pasang lagi. Akhirnya mana tadi saya taruh, bentar. Aduh, pernya menghilang nih. Oh, ini di sini pernya. Ini cuma ada 2 aja ya yang pakai gotri. Ya, ini tekniknya seperti itu, hati-hati. Kalau yang ada gotri itu pastikan dilepas. Jangan nggak dilepas dulu. Tinggal dipasang lagi. Let's go, jatuhan. Nah, tinggal dipasang ya, pasang, tekan. Ini yang ada kotrinya sebelah sini. Dan hati-hati ya, perlu diperhatikan juga sebelum kalian bongkar. Biasanya ini ada yang lubangnya kanan kiri. Nah ini ada yang satu aja. Kalau kanan kiri kalian harus perhatikan posisinya ini, jangan sampai nanti kebalik ya, ini dengan ini. Ini dengan ini jangan sampai terbalik posisinya, jangan sampai terbalik seperti itu. Nah ini coba aja
Aduh, enak, udah nyer ya, sip, udah lenyap ya. Selanjutnya tinggal masang aja. Ini jangan terbalik juga nih. Oh, terbalik nggak bisa ya. Oke, ini juga apa namanya, terbalik nggak akan bisa terpasang, tapi ada yang potensio bolak-balik bisa. Nah, itu yang harus hati-hati. Bolak-balik bisa itu apa namanya ya, harus kalian tandai seperti di video saya yang sebelumnya ya, perbaikan equalizer harus saya tandai dulu, karena kanan kirinya sama, atas bawah kanan kiri sama. Kalau nggak ditandai kebalik masang, nanti apa jadi kebalik ya, kita besarkan jadi kecil, dikecilkan jadi besar, kecilkan seperti itu. Tinggal lihat potensionya. Kalau ini ya kakinya berbeda, ininya berbeda ya, nggak mungkin kebalik juga, kebalik nggak bisa dipasang. Tinggal toko-toko seperti ini. Tuh, ya, tekniknya seperti itu ya, memperbaiki equalizer yang seperti ini grotok-grotok, walaupun ini nggak grotok-grotok, tapi tetap saya perbaiki. Nah, biasanya seperti itu penyakitnya, dan ternyata setelah dibongkar memang pernah diperbaiki, diputus jalurnya seperti itu ya, bukan diputus, di garis seperti itu, berarti pernah mengalami rusak grotok-grotok. Oke ya, udah tinggal pasang lagi aja seperti ini udah. Oh enak banget, enak ya. Enak. Kalau yang ini agak sangat ya, dari suaranya aja terlihat ya, sak-saknya ini enak banget nih. Udah enak, sip. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya, ngobrol potensial seperti ini. Selanjutnya ya saya perbaiki dulu semuanya ini. Ada 714 banyak banget. Oke, saya lanjut oprek dulu. Bawah. Oke ya, sudah sip ya, sudah jadi. Tinggal nutup aja, tinggal merapikan. Jadi seperti itu ya kasus ini. Sebetulnya ya sama aja ya, apa namanya ya, merapikan aja sih seperti ini ya, walaupun nggak bisa rapi-rapi banget ya, karena memang kondisinya udah seperti ini. Bagian bawahnya itu ya saya jumper pakai kabel, jadi tidak saya jumper pakai kawat, karena ya nanti kalau goyang-goyang lagi bakal lepas, mending langsung kabel aja seperti itu ya. Bagian bawah yang putus-putus ya, di bagian apa namanya cek-ceknya ini udah pada merutuli ya, saya langsung kabel ya. Ini saya pindah di sini ya, apa transistornya awal di sini ya, karena permintaannya seperti itu ya, seperti itu ya. Untuk potensinya nah ini udah enak ya, lenyer lagi. Jadi jangan sekali-kali ya ini disemprot pakai kontak cleaner. Nanti kalau kalian kontak cleaner ya, apa olinya ini, vaselinnya ini bakal luntur jadi seret malah ya, kecuali potensio yang gepeng seperti itu ya. Kasus potensio pakai LED itu pasti grotok-grotok, kan entah kapan ya, temponya mungkin bisa lama baru grotok-grotok, atau baru pakai setahun grotok-grotok. Nah itu sering terjadi juga. Nah solusinya ya seperti itu, kalian bersihkan atau dipotong ya jalur yang supply LED
dengan input biasanya berdekatan ya, supply dengan inputnya itu. Nah itu kalian kerok itu sedikit, dikasih jalur gitu, potong gitu ya, terutama bagian ujung-ujungnya itu sering sekali seperti itu. Cuma ya kalau mixer Behringer ya seperti yang saya bilang di awal itu sayangnya ya itu kan potensinya modelnya gepeng lah, biasanya tertutup ya, kebanyakan ketutup seal gitu ya, plastik. Ada yang enggak, ada yang tertutup, tapi kebanyakan ketutup. Kalau enggak tertutup, nah itu kalian juga lakukan metode yang sama seperti ini. Karena kalau yang tertutup itu ya sudah, kita nggak bisa ngecek yang mana yang bermasalah, kecuali kalian mau lepas satu, pasang satu, karena hambatannya besar sekali. Jadi kalau kita tes pakai multitester itu ya mungkin berapa kilo ohm ya, kilo ya. Itu kalian cek antara input, jalur input ya, dengan apa namanya jalur supply-nya, itu kalian tes satu per satu. Kalau equalizer Behringer itu ya, jadi susah. Jadi kenapa saya sering sekali untuk matikan jalur LED-nya ya, yang dimatikan itu ya plus minusnya kita putus dua-duanya, jangan salah satu, jadi dua-duanya plus minus. Solusinya seperti itu kalau equalizer Behringer ya. Kalian lihat aja di obrol-obrolan saya yang equalizer Behringer. Kalau equalizer seperti ini untuk rumahan seperti ini, biasanya model seperti ini ya harus dibongkar satu per satu semuanya. Nah, oke ya, sampai di sini dulu ya saya bisanya obrol-obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.